pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Puji Tuhan, shalom, haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Ya puji Tuhan, meskipun cuaca mendung, tapi tidak menyurutkan sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan.
Saya menyapa kita selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kita berkumpul di rumah Tuhan. Khususnya bagi umat-umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji mengagungkan nama Tuhan. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, yang sudah memelihara hidup kita sehingga kita boleh ada di minggu ketiga dari bulan 12 ini hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kebesaran Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Mari dengan penuh syukur katakan, terima kasih Tuhan Yesus, keberadaan kami pada pagi hari ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami mau memuji, mengagungkan, meninggikan Engkau. Bertahtalah di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari meninggikan, mengagungkan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-ku, Sekali lagi katakan Bapa Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan Bapa Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik Engkau baik. kepadaku. Bapa, ku Sekali lagi katakan Bapa Engkau baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Amin.
bersyukur sebab Dia baik. Haleluya. Yang sudah memelihara hidup kita, yang sudah menjaga hidup kita, sehingga kita ada di akhir tahun ini. Karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan, naikkan terima kasihmu kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur kehadapan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mengagungkan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terpujilah, terpujilah, terpujilah Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami agungkan
Engkau Tuhan Yesus Kristus yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Engkau yang membawa kami ke tempat ini Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk kami mengagungkan Engkau Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang dahsyat, buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami semua. Terima kasih buat semua berkat-berkat Tuhan yang kami telah nikmati dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Pagi hari ini dengan sukacita hati kami mau memuliakan Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Ya Roh Kudus, bertahta di atas kehidupan kami semua. Urapi kehidupan kami semua, mulai dari kami yang ada di altar-Mu mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Ya Roh Kudus, urapi kehidupan kami semua. Biar ibadah kami berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Dari awal sampai berakhirnya ibadah kami Bapa, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau menikmati lawatan-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab hanya dalam hadirat-Mu ada sukacita yang besar, ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi bersorak, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk umat-umat Tuhan. Sekali lagi saya menyapa kita, shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari beri salam kiri kanan, depan belakang. Katakan, Tuhan kita, Dia Allah yang besar, yang sudah memelihara hidup kita, yang sudah menjaga hidup kita. Kita mau tinggikan, agungkan Tuhan, amin. Memelihara Tuhan besar dalam hidup kita. Haleluya. Allah kita besar dan sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar dan besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki
Tuhan, silakan duduk umat Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak berhenti. Tahun kemarin Tuhan menolong kita. Tahun ini Tuhan sudah menyertai hidup kita. Banyak tantangan, banyak sukacita. Amin. Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Sebab Dia berjanji, Immanuel, akan terus menyertai kita sampai pada akhirnya. Mari terus memandang kepada Tuhan. Amin. Katakan, ku selalu memandang Tuhan. Haleluya. Mari bersuka, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan ada menyertai hidup kita. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindung kita. Amin. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Amin. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua. Mari sedang cepat bangkit berdiri. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus, mari kita selamatkan pujian ini. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Selalu kiri kananku menjadi doa kita. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus, selalu kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama dalam hidupku, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Silahkan duduk umat Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dia Tuhan yang setia, akan terus menyertai kita asal kita tetap setia. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Menjadi kerinduan kita, biar Tuhan yang menjadi penolong, perlindungan, yang berdaulat dalam kehidupan kita. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami datang di altar-Mu Tuhan. Berdaulat dalam hidup kami Bapa. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu.
berdiri bersama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup kami. Ku berserah sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Atas hidupku, ku berserah, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kalau ke pagi hari ini kami boleh ada. Seberapa banyak kami yang Tuhan himpunkan. Kami percaya bahwa semua karena pertolongan, semua karena anugerah-Mu. Itulah sebabnya kami bersyukur. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya tiba kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menguasai seluruh keberadaan hidup kami. Biarlah firman-Mu yang kami akan baca, firman-Mu yang kami akan dengarkan, firman-Mu yang kami akan renungkan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Urapan-Mu atas kami semua. Jangan ada satu yang terkecuali, tapi semua dilawat oleh Tuhan, dilawat oleh kebenaran-Mu. Bahkan khusus atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, semua yang telah ambil bahagian dalam pelayanan hari ini diberkati oleh Tuhan. Siaplah kami untuk mendengarkan firman-Mu dan akan melakukannya sesuai dengan kekuatan Roh Kudus yang Engkau karuniakan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat kita bersukacita hati karena hari ini adalah hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Hari yang Tuhan beri bagi kita untuk bersekutu bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita masih di dalam seperti pemimpin pujian tadi bahwa di hari minggu yang ketiga di dalam bulan yang ke-12 dari tahun 2024. Kita percaya bahwa hari lepas hari Tuhan menyertai kita. Tuhan membimbing kita. Tuhan menuntun kita. Sampai saat ini kita masih ada. Bahkan hari-hari ini kita memperingati tentang hari kelahiran Yesus Kristus. Dan kiranya tidak sekedar kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, tetapi makna daripada Natal itu
menjadi bahagian kita, sehingga hidup yang ada senantiasa mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Bahkan di tengah-tengah kita ada Bapak Pendeta John dari Tambing-Tambing. Terima kasih Pak buat kehadirannya. Mari lebih dari itu kita memandang kepada satu pribadi yang tidak kelihatan, namun dengan iman kita yakini bahwa dia ada di tengah-tengah kita. Memang kalau kita perhatikan banyak kursi yang kosong, mungkin karena cuaca mendung. Ya, kalau hati dingin, ya itu jadi masalah. Tetapi mari roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan dengan apapun yang kita lakukan, yang Tuhan percayakan bagi kita. Kiranya roh kita tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Mari segera kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua, tentu ayat-ayat ini atau perikop ini tidak asing lagi bagi kita, khususnya di momen-momen seperti ini, masa raya Natal. Namun saya percaya bahwa ada hal yang perlu kita ingat dan ada hal yang perlu kita pelajari di dalam kebenaran firman Allah ini. Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan sebenarnya sampai ayat yang ke-12. Tapi kita baca saja dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan saya persilakan Bapak Ibu kekasih bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Allah. Saya baca ayat pertama, kekasih ayat yang kedua. Dan ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 3. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Kita baca bersama 2, 3. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Terima kasih, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan. Kebenaran firman Allah kita baca, di mana kita melihat bahwa suatu cerita atau suatu kebenaran yang disampaikan di dalam ayat-ayat ini tentang orang-orang Majus yang datang dari timur. Datang dari timur, datang ke Betlehem. Untuk apa mereka datang ke sana? Karena mereka tidak ada siapa-siapa yang memberitahu bahwa di Betlehem ada seorang yang lahir. Dan kelahirannya begitu unik. Mengapa saya katakan bahwa kelahirannya unik? Karena dia lahir dari seorang perawan. Haleluya. Dia lahir dari seorang perawan. Tentu ini hal yang unik. Mujizat yang terbesar yang terjadi di Betlehem. Berita ini telah tersiar dan kekasih di dalam Tuhan. Tentunya banyak orang
yang menganggap bahwa Maria itu seorang wanita yang tidak baik. Namun Alkitab mengatakan bahwa kandungan Maria bukanlah dari manusia, tetapi kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Itu adalah mujizat yang terjadi dan dikatakan oleh firman Allah. Orang-orang Majus tidak ada seorang pun yang memberitahukan, tapi mereka diberitahu oleh Tuhan. Mereka melihat bintang di langit. Ada apa dengan bintang itu, kekasih di dalam Tuhan? Perjalanan mereka dari timur sampai ke kota Yerusalem, dan di situ mereka bertanya-tanya, di mana raja yang baru lahir itu? Mereka telah melihat bintangnya di timur dan mereka datang untuk menyembah Dia. Motivasi daripada orang-orang Majus yang mengadakan perjalanan yang cukup jauh, dikatakan mereka dari timur. Kalau kita perhatikan, timur berarti tempat matahari terbit. Dan dari situlah orang-orang Majus ini datang. Bukan dengan pesawat, bukan dengan kendaraan mobil, tetapi dengan unta. Mereka berjalan, dan kekasih di dalam Tuhan, kita baca sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya. Mereka datang, saya katakan tadi bahwa mereka mengadakan perjalanan yang cukup jauh, mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan ada yang mengatakan bahwa mereka mengadakan perjalanan itu kurang lebih 8.000 kilometer. Berarti diprediksi 2 tahun mereka berjalan. Haleluya. Karena ada kerinduan di dalam hati mereka. Mereka ingin untuk mencari Dia yang baru dilahirkan itu. Untuk apa? Untuk menyembah Dia. Ada kerinduan di dalam hati mereka untuk mencari Dia, yaitu Yesus yang baru dilahirkan. Karena apa? Bukankah kita membaca di dalam Alkitab bahwa ketika Maria telah mengandung, Yusuf bermaksud, dan waktu itu Yusuf bertunangan dengan Maria. Dan ketika dia melihat bahwa Maria sudah mengandung, maka diam-diam dia hendak meninggalkan dia. Dia mau tinggalkan. Karena apa? Yusuf berpikir secara manusia, saya belum sentuh dia sudah hamil. Tentu ada orang lain. Namun kekasih dalam Tuhan, malaikat Tuhan datang kepadanya bahwa jangan engkau khawatir menerima Maria menjadi istrimu. Karena anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bukan dari manusia, bukan dari daging manusia, tetapi adalah dari Roh Kudus. Haleluya. Dan kita melihat bahwa ketika sudah lahir, dia akan diberi nama Yesus, artinya yang melepaskan manusia dari dosa. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang berkuasa untuk melepaskan seseorang dari cengkraman dosa kecuali Yesus. Itulah sebabnya ketika orang Majus melihat bintang itu dan mereka mengadakan perjalanan, saya katakan perjalanan yang cukup jauh mereka lakukan hanya untuk mencari Dia raja orang Israel yang baru lahir. Dan mereka dikatakan dalam ayat yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur
dan kami datang untuk menyembah Dia. Mereka meninggalkan kampung halamannya, mereka meninggalkan tempat kelahiran mereka itu, orang-orang maju, dan mereka pergi untuk mencari Dia, mencari Yesus yang baru dilahirkan itu. Kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa ketika orang-orang maju sampai di Yerusalem, mereka bertanya-tanya, di manakah Dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dan pada waktu itu Herodes yang dikatakan dia adalah yang menjadi pemerintah di daerah atau di provinsi Yudea saat itu, tetapi dia tinggal di Yerusalem. Nah, kekasih di dalam Tuhan, ketika itu Herodes menjadi kaget. Dia kaget, kenapa ada raja yang baru lahir, ada seorang raja lain yang baru lahir. Lalu kekasih di dalam Tuhan, dikatakan di dalam ayat selanjutnya, ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ketika orang Majus bertanya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, di manakah raja yang baru lahir itu? Raja Herodes terkejut. Raja Herodes menjadi gelisah, menjadi takut. Karena apa? Dia merasa bahwa dia sudah tersaingi. Ada raja yang baru lahir. Sementara yang berkuasa pada saat itu adalah Raja Herodes. Raja Herodes Agung. Dan waktu itu kekasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa dia sangat terkejut. Dia gelisah. Dia tidak dapat tidur. Karena apa? Mendengar ada seorang raja yang baru lahir. Lalu di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan, maka dikumpulkannyalah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Raja Herodes mengumpulkan tokoh-tokoh agama Yahudi pada saat itu. Dia kumpulkan dan bertanya kepadanya di mana Mesias akan dilahirkan. Lalu kekasih di dalam Tuhan, mereka menjawab, tokoh-tokoh agama Yahudi waktu itu menjawab Raja Herodes bahwa di Bethlehem, karena ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Jadi perlu kita membaca akan firman Allah. Ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Itulah jawaban dari guru-guru agama Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi kepada Raja Herodes. Jadi betapa pentingnya kita membaca dan membaca akan firman Allah. Karena dari situlah kita dapat memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Bukankah kelahiran daripada raja itu, kelahiran daripada Yesus telah dinubuatkan di dalam kitab nabi-nabi, antara lain kitab Nabi Mika pasal 5 ayat yang pertama dan Yesaya pasal 5 ayat yang kelima. Tiap-tiap tahun ayat-ayat nubuatan ini dikumandangkan, dibacakan dalam setiap peringatan Natal, di mana Natal diadakan adat pembacaan kitab nubuatan dan juga penggenapannya. Dan di dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa ketika Herodes mendengarkan bahwa ada raja yang baru lahir, dia gelisah, dia takut, dia terkejut, dan tentunya dia gelisah yang berkepanjangan sehingga damai meninggalkan dia. Tentunya seseorang yang gelisah,
Seseorang yang takut tidak ada damai di dalam hatinya. Tapi Alkitab katakan bagi kita bahwa Tuhan memberikan bagi kita bukan roh ketakutan, tetapi roh kuasa. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, milikilah kuasa ini, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, di dalam ayat yang kelima, setelah Herodes mengumpulkan guru-guru atau pemimpin-pemimpin agama Yahudi waktu itu dan bertanya, di kota mana Mesias itu akan dilahirkan? Dia bilang, oh di kota Bethlehem, karena demikianlah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Haleluya. Demikianlah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Dan ayat yang ke-6 di situ kita baca, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan kaumku Israel. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Hai Bethlehem Efrata, engkau hanya sebuah dusun yang kecil di Yehuda, tetapi engkau akan menjadi tempat lahir Dia yang akan memerintah Israel, pilihanku, Raja yang hidup sejak masa lampau, yang tidak berawal. Haleluya. Bethlehem bukanlah kota yang kecil, tapi dari dalamnya akan muncul seorang pemimpin yang akan menggembalakan kaumku Israel, umat pilihanku. Itu kata Tuhan. Israel adalah umat pilihan Tuhan. Dan kekasih, kita melihat ayat yang ke-7 bahwa Raja Herodes tidak hanya memanggil akan pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu, namun dengan diam-diam mereka memanggil ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Haleluya. Herodes dengan diam-diam, tidak ada yang tahu, cuma Herodes dengan orang Majus. Dia panggil, kapan kamu lihat bintang itu? Dan kekasih di dalam Tuhan, karena apa? Hal ini cukup menggelisahkan hatinya. Hal ini cukup mempengaruhi hatinya, sehingga saya katakan, karena dia rasa gelisah, dia tidak dapat tidur, akhirnya damainya hilang. Nah kekasih, dia panggil orang-orang Majus dengan diam-diam dan bertanya, kapan kamu lihat itu? Dan kekasih di dalam Tuhan, dikatakan setelah ditanya, maka ayat yang ke-8, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Haleluya. Orang-orang Majus pergi, disuruh oleh Raja Herodes, pergi ke Bethlehem, kamu lihat baik-baik, selidiki baik-baik, dan ketika kamu sudah lihat dan tahu tempatnya, kembali dan kasih tahu sama saya, karena aku pun akan pergi untuk menyembah dia. Tetapi betulkah demikian? Kekasih di dalam Tuhan, ada satu hal di dalam hatinya Raja Herodes, bukan dia mau menyembah raja yang baru lahir itu seperti orang-orang Majus yang telah berjalan dengan begitu jauh. Mereka membuang waktu, mereka meninggalkan rumah, mereka meninggalkan tanah air mereka hanya untuk mencari raja yang baru lahir.
Nah, ini yang menyebabkan Raja Herodes ada satu kecemburuan di dalam hatinya. Kenapa ada raja yang lain? Nah, dia yang berkuasa, tetapi kenapa ada yang dikatakan raja lain? Dan kekasih di dalam Tuhan, kita membaca bahwa ketika dia memanggil orang-orang Majus, kamu pergi selidiki baik-baik, dan kalau kamu sudah tahu tempatnya, kembali kepada saya, datang kepada saya, kasih tahu sama saya, beritahu, dan aku pun akan pergi untuk menyembah dia. Dan kita baca selanjutnya, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Haleluya. Ketika orang-orang Majus mendengarkan perintah dari Raja Herodes, kamu pergi selidiki di mana tempatnya, dan kemudian kembali kasih tahu sama saya, karena aku pun akan pergi untuk menyembah dia. Dia merasa bahwa kalau orang Majus begitu datang dari tempat yang jauh untuk menyembah Tuhan, dia pun ingin mau menyembah raja yang baru lahir itu. Namun kekasih di dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya Herodes bukan mau menyembah yang sebenarnya, tetapi penyembahannya adalah kemunafikan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan. Kekasih di dalam Tuhan, apa sebabnya? Karena dilatar belakangi oleh iri hati, oleh dengki. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, kita perlu menyembah Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan harus dimurnikan. Penyembahan saya dan penyembahan kita kepada Tuhan harus dimurnikan. Seperti orang-orang Majus yang datang dari tempat yang jauh. Mereka ingin untuk menyembah kepada Tuhan. Dan kekasih di dalam Tuhan, ketika orang-orang Majus ini sudah mendengarkan perintah Raja Herodes, mereka pun pergi dan menyelidiki. Dan apa yang memimpin mereka? Mereka dipimpin oleh bintang itu. Bintang yang mereka lihat di timur, di kampung halaman mereka, di tanah kelahiran mereka. Bintang itu pun memimpin mereka sampai ke tempat di mana anak itu berada. Dan dikatakan ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Semua anak sekolah minggu tahun ini, persembahan orang Majus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, kekasih di dalam Tuhan, ketika mereka sudah melihat bintang dan berhenti di tempat di mana anak itu berada, maka bersukacitalah mereka. Haleluya. Ada sukacita di dalam hati dari orang Majus ketika melihat bintang yang berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Lalu mereka bersukacita, mereka masuk di dalam rumah itu dan mendapati anak itu bersama dengan ibunya. Nah, kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa orang-orang Majus yang menjadi fokus penyembahannya, mereka sujud menyembah kepada anak itu. Jadi bukan Maria.
tetapi Yesus, anak itu adalah Yesus yang disembah oleh orang Majus, bukan Maria. Sekali lagi, bukan Maria yang disembah oleh orang-orang Majus, tetapi Yesus, karena dia adalah raja dari orang-orang Yahudi. Kekasih di dalam Tuhan, mereka membuka tempat harta benda. Mereka datang menyembah Tuhan bukan dengan tangan kosong, bukan dengan tangan hampa. Kendati pun mereka berjalan dengan berkilo-kilometer, bertahun-tahun mereka berjalan. Namun kekasih dalam Tuhan, mereka membawa harta benda mereka, yaitu harta yang mahal. Penyembahan mereka dikatakan mereka mempersembahkan. Kata mempersembahkan sama dengan memberikan, namun mempersembahkan kalau orang yang menerima itu lebih tinggi daripada yang memberi. Jadi ketika kita mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah raja di atas segala raja. Orang Majus telah mempersembahkan kepada raja, yaitu kepada Yesus yang lahir itu. Dikatakan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Apa itu emas? Firman Allah katakan bahwa emas adalah logam yang paling berharga. Ada logam lagi yang di atas daripada emas? Tentu tidak ada. Emas adalah logam yang paling berharga di dalam hidup manusia. Baik di zaman dahulu, zaman yang sekarang ini. Emas adalah hal yang paling berharga, hal yang mahal. Kemudian yang kedua yaitu kemenyan. Kemenyan adalah dupa mahal yang terbuat dari getah pohon tertentu. Kemenyan adalah dupa mahal yang terbuat dari getah pohon tertentu. Jadi bukan abal-abal mereka persembahkan kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan yang terbaik. Dan yang ketiga yaitu mur, yang adalah getah kering yang harum, banyak harum baunya, bisa dipakai untuk pengobatan. Di dalam Markus pasal 15 ayat 23, dan juga untuk penguburan. Kita lihat ketika Yesus di dalam mau dikuburkan, ada diberikan itu mur. Nah, kekasih di dalam Tuhan, apa ini akan menjadi perenungan bagi kita. Kita datang kepada Tuhan, kita membawa apa kepada Tuhan? Dia tidak menuntut sesuatu dari kehidupan kita. Dia tidak minta emas, tidak minta kemenyan, dan tidak minta mur. Tetapi yang dia minta adalah kehidupan saya. Yang dia minta adalah hidup kita. Kita mempersembahkan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa apakah yang dapat kupersembahkan kepada Tuhan akan membalas segala kebajikannya kepadaku. Dapatkah kita menghitung-hitung akan kebaikan Tuhan yang dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu kita alami. Penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita. Berkat-berkatnya kita nikmati. Bahkan Tuhan, barangkali dalam hidup kita ada duka cita yang kita alami. Ada penderitaan, namun Alkitab katakan penderitaan yang kita alami sekarang ini di dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima kalau kita setia kepada Tuhan. Kalau kita tetap tekun di dalam menyembah Tuhan, kita tekun di dalam beribadah kepada Tuhan, maka penderitaan itu
kita akan alami, memang sudah pasti. Karena Alkitab katakan tak dapat tiada orang yang percaya kepada Tuhan itu akan mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak kesusahan. Namun di balik dari kesusahan itu tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita bersungut-sungut. Kalau saja Herodes tadi dia berpesan kepada orang Majus, kamu pergi, dan ketika kamu sudah menjumpai anak itu kembali, dan saya juga akan pergi. Namun dia berkata dusta, dia tidak berkata benar, sebab di dalam hatinya tidak benar, dalam hatinya tidak tulus kepada Tuhan. Jadi penyembahan Raja Herodes itu adalah suatu kepalsuan. Ada ayat yang mengatakan di dalam firman Allah, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Haleluya. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Kiranya Tuhan menolong saya, Tuhan menolong kita, sehingga ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, pujian kita, penyembahan kita keluar dari hati kita, dan tidak sekedar merupakan isapan jempol, tetapi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Saya katakan tadi, mungkin ada harta kita, ada deposito di bank. Apakah itu yang kita persembahkan, yang kita akan berikan kepada Tuhan? Lebih dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia minta supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat pertama dan ayat yang kedua saya baca demikian. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup kita, Rasul Paulus minta kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma supaya mempersembahkan tubuh mereka sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ketika kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan, itu merupakan korban yang hidup. Dan hendaknya kita hidup di dalam kekudusan. Karena firman Allah katakan, tanpa kekudusan tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya mari kita hidup di dalam kekudusan, memelihara kekudusan, sehingga penyembahan kita tidak seperti penyembahan Herodes yang penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan, tetapi penyembahan kita adalah penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kita mempersembahkan hati kita dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati kita. Ayat 2 dari Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan serupa dengan dunia ini. Memang kita masih ada dalam dunia, tapi kita tidak hidup seperti orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
Kita harus membedakan, saya ini anak Tuhan, saya ini anak-anak terang. Hidup saya tidak boleh seperti dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Mari kekasih dalam Tuhan. Kalau hidup kita seperti kita ikut-ikutan dengan cara-cara orang dunia hidup, maka kesaksian apa yang akan orang ambil daripada kita? Tetapi kalau kehidupan kita beda, kita harus tampil beda dengan mereka yang tidak percaya. Supaya mereka dapat melihat bahwa Yesus Kristus ada dalam hidup kita. Bahwa Yesus Kristus ada di dalam hidup kita. Sedikit kesaksian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau hari Senin yang lalu anak kami Yeni diwisuda. Tidak berbangga diri kekasih, tetapi merupakan suatu kesukaan kami kepada Tuhan, syukur kami kepada Tuhan. Kalau waktu itu ketika wisuda dia termasuk yang berprestasi. Itu bukan karena kebolehannya, karena kepintarannya, tapi itu adalah karunia Tuhan. Sehingga kekasih di dalam Tuhan, ketika karena dikatakan mahasiswa yang berprestasi, yang dapat peringkat, pergi jemput orang tuanya di tempat duduk dan bawa. Ketika itu karena saya agak terlambat, semua sudah penuh di depan dan saya di belakang. Kemudian ketika namanya dipanggil, lalu dia datang jemput. Dari semua yang maju kekasih di dalam Tuhan, tidak ada satupun yang ya mungkin ada yang Kristen, tetapi Yeni dipanggil. Namanya Yeni Lis, anak dari pendeta Sekailem almarhum dan ibunya pendeta. Luar biasa kekasih di dalam Tuhan, satu-satunya anak pendeta di sekolah Universitas Islam. Haleluya. Ini adalah kemurahan Tuhan. Dan kalau dia punya prestasi, lalu ketika dia bawa saya ke depan, orang-orang yang ada di belakang saya, oh ini pendeta paling. Haleluya. Saya tidak pakai label, tidak bawa nama-nama pendeta tergantung leher saya, tidak. Tetapi ketika mereka lihat ada langganan saya penjual ikan, ketika saya maju, dia bilang, ih Oma. Kenapa orang di pasar panggil saya Oma? Ih Oma. Nah, saya dengar itu, tapi saya tidak tahu siapa yang sebutkan itu. Nanti setelah selesai acaranya, kami keluar dan kekasih di dalam Tuhan, ibu yang langganan saya, dia temui saya, dia bilang, Oma, siapa yang tadi di wisuda? Anak saya. Dia bilang, oh ini juga anak saya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik. Dan adakan perbedaan di antara orang yang hidup takut akan Tuhan dengan mereka yang tidak percaya. Sebab itu kekasih di dalam Tuhan, jangan kita seperti orang dunia hidup. Orang dunia buat ini, kita juga buat. Orang dunia buat ini. Mereka yang tidak percaya lakukan ini, lalu kita juga mau lakukan. Tidak boleh. Kita harus tampil beda. Kita harus menyatakan kita adalah anak-anak Tuhan. Dan orang lain melihat terang Kristus yang ada dalam hidup kita. Dan mereka akan mempermuliakan Tuhan. Mereka akan memuliakan Tuhan. Karena apa? Hidup kita dapat menjadi garam. Hidup kita menjadi terang.
Tadi kalau saja Raja Herodes ingin mau menyembah, tetapi saya katakan bahwa penyembahannya adalah suatu kepalsuan dan kemunafikan. Tetapi mari kita menyembah Tuhan dengan kemurnian hati, dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati kita. Maka penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika orang-orang Majus itu sudah menyembah, sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, apa yang terjadi? Kendati pun Raja Herodes sebagai penguasa yang ada pada saat itu di provinsi Yudea, ketika berpesan bahwa kembali kepada saya dan saya akan pergi, namun ada yang mengatur orang-orang Majus. Bukan Herodes yang mengatur, tetapi yang maha kuasa yaitu Allah di surga. Itulah yang mengatur orang-orang Majus. Dan setelah mereka mempersembahkan persembahannya kepada anak itu, dikatakan oleh firman Allah bahwa mereka mendapat penglihatan supaya jangan kembali kepada Herodes. Jangan kembali ke tempat yang kamu datang dulu. Lebih baik kita baca ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini satu pelajaran yang begitu penting bagi kita. Kendati pun orang Majus itu tadi diperintahkan oleh Raja Herodes, kalau kamu sudah berjumpa dengan anak itu, kembali karena saya juga mau pergi. Tetapi saya katakan bahwa dia munafik, dia berbohong, tidak betul, tidak tulus ikhlas. Dan Tuhan, mereka mendapat mimpi bahwa jangan kembali ke Herodes. Jangan kembali kepada Raja Herodes. Raja yang penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan. Tetapi pulang jalan lain. Ambil jalan lain. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Ini menjadi pelajaran bagi saya, bagi kita. Bahwa ketika kita sudah berjumpa dengan pribadi Yesus, jangan lagi kita kembali kepada cara hidup yang lalu. Cara hidup kita sebelum kita percaya kepada Tuhan, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, jangan kita kembali lagi kepada hal itu. Karena Alkitab katakan, kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan, kalau kamu sudah, mata hati kamu sudah diterangi oleh firman Allah, oleh kuasa Tuhan, jangan lagi berbuat hal-hal kembali. Karena ketika kita kembali kepada perbuatan dosa, itu sama saja Alkitab katakan sama dengan anjing kembali menjilat muntahnya, atau babi yang sudah dimandikan kembali kepada kekubangannya. Nah, ini parah kekasih di dalam Tuhan. Seseorang yang sudah percaya kepada Yesus tetapi berbalik melakukan perbuatan dosa, perbuatan hal-hal yang dosa, maka firman Allah katakan mereka sama dengan anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang sudah dimandikan kembali ke kubangannya. Najis kekasih di dalam Tuhan. Itulah sebabnya sekali kita percaya kepada Yesus, tetaplah percaya kepada Yesus. Iring dia dengan setia. Sebagaimana orang Majus dengan tekun dan dengan setia dalam perjalanan yang begitu jauh, mereka karena ada kerinduan dalam hatinya mencari raja yang baru lahir, maka mereka ketemu
dan mereka menyembah anak itu, tetapi bukan menyembah Maria. Ada yang seolah-olah Maria lebih tinggi daripada Yesus. Tidak. Yesus lebih tinggi daripada manusia. Maria itu adalah manusia biasa yang Tuhan pakai, kandungannya Tuhan pinjam untuk melahirkan raja orang Yahudi, yaitu Yesus. Dialah raja yang kekal. Persembahkanlah pujian-pujian kita kepadanya, karena dia adalah raja di atas segala raja. Penyembahan kita, saya katakan, perlu kita menyembah dia dengan kemurnian dan ketulusan hati. Jangan seperti Herodes. Karena apa? Dia berkata, saya akan pergi menyembah, tetapi palsu. Tidak segenap hati, tidak tulus ikhlas, tetapi penuh dengan kebohongan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita sebagai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan apa yang kita berikan kepada Dia adalah hati kita untuk kita persembahkan kepadanya. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Tuhan memberkati kita. Mengapa Herodes, Tuhan berpesan kepada orang Majus, jangan kembali kepada Herodes. Dan waktu dia sudah tahu bahwa orang Majus sudah pulang ke negerinya, dia tidak ketemu lagi dengan Raja Herodes. Raja Herodes menjadi murka dan akhirnya dia menyuruh untuk membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Haleluya. Termasuk Yesus waktu itu. Karena apa? Umurnya sudah 2 tahun ketika orang Majus tiba di tempat itu. Jadi bukan lagi bayi, tetapi sudah jadi anak kasih di dalam Tuhan. Jadi perlu kita mengetahui akan perjalanan, akan kebenaran firman Allah. Dan Raja Herodes mau membunuh anak itu. Bukan untuk menyembah, tetapi mau membunuh dia. Tetapi akhirnya kekasih di dalam Tuhan, Raja Herodes lebih duluan mati. Haleluya. Dia lebih dahulu mati. Dan ketika waktu itu dia ingin untuk membunuh anak-anak yang ada di Bethlehem yang umur 2 tahun ke bawah. Tuhan sudah berpesan kepada Yusuf, ambil anak itu bawa ke Mesir. Dan kalau saja ada di Mesir, nanti pulang kalau raja itu sudah meninggal. Dan betullah demikian. Kekasih di dalam Tuhan, Tuhan atur sedemikian rupa sehingga tidak mungkin rencana Tuhan untuk manusia akan gagal, digagalkan oleh Herodes. Tetapi rencana Tuhan akan tetap jalan terus sehingga Yesus yang adalah raja di atas segala raja itu dapat kita sembah dan kita hidup sampai saat ini karena Yesus. Alkitab katakan kalau Yesus kita tinggikan, ia akan ia akan memanggil banyak orang datang kepadanya. Jadi saya katakan tadi bahwa anak itu, orang-orang Majus itu yang menjadi fokus mereka adalah anak itu. Jadi bukan Maria. Mari, apa yang menjadi fokus kita di dalam kehidupan kita? Kita datang ke gereja, siapa yang menjadi fokus kita? Apakah Yesus atau tidak? Hanya Tuhan dengan saudara yang kena fokus atau kekasih. Tujuan kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Jangan kembali ke tempat yang dikatakan oleh Tuhan kepada orang-orang Majus, jangan kembali kepada Herodes. Ketika seseorang berada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama itu sudah berlalu
dan yang baru itu terbit. Kiranya Tuhan menolong saudara, Tuhan menolong saya, supaya kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita memperlakukan hidup kita sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini bagi kita. Saya persilakan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan lagi nyanyikan itu pujian. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Haleluya. Mari kita mempersembahkan tubuh kita menjadi korban yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Haleluya. Persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Dari awal kita persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Maka penyembahan kita berkenan kepada-Nya. Untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang Majus mempersembahkan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Mereka membuka tempat harta benda mereka dan mempersembahkannya kepada Tuhan, kepada anak itu, kepada Raja yang dilahirkan di Bethlehem. Mari kita buka hati kita persembahkan yang terbaik kepadanya. Persembahan yang hidup dan yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan lagi pujian ini dari awal. Dan dengan kasih Kristus, saya persilakan Bapak Pendeta John Pepanda akan memimpin kita dalam doa. Ku persembahkan tubuhku sebagai Persembahkanlah hidupmu
menjadi persembahan hidup, Tuhan. kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Sembah serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Di mana Allah telah memperkenalkan kami ada di dalam kabamu. Dan kami telah memuji menyembahmu Tuhan. Itulah yang layak kami lakukan di hadapanmu. Kami bersyukur dan berterima kasih di hadapan Tuhan. Karena kami kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa, yang menjadi dasar kehidupan kami. Kiranya setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dan petunjuk dalam sepanjang perjalanan hidup kami yang Allah masih perkenankan. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kami seperti orang-orang Majus yang telah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami ini menjadi layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu tetap menolong kami bersama-sama, supaya setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan tidak akan berlalu tetapi mengambil bagian, akan bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan semakin dekat dan semakin mendalam untuk memahami dan mengerti segala rencana-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami telah diberkati semua dengan firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang telah menyampaikan, Tuhan terus memberkati dalam pelayanan di tempat ini. Biar dalam usia yang lanjut Tuhan terus menyatakan kasih-Mu dan pertolongan-Mu. Sehingga sukacita daripada Allah tetap menjadi bahagian kami bersama-sama. Secara khusus kepada hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan dalam pelayanan tempat ini. Sehingga nama Tuhan terus diagungkan dan dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih dan saatnya kami akan memberi korban persembahan tentang kami. Biarlah apa yang kami buat menjadi satu persembahan yang menyukakan, yang menyenangkan hati Tuhan. Mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupan kami bersama-sama di dalam berbagai kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat dan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Yang
yang bertugas dipersilahkan sambil kita lakukan pujian yang berkata, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Haleluya. Allah kita besar dan sungguh amat besar, yang memiliki kuasa besar dan besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Allah kita besar dan sungguh amat besar, Dia miliki kuasa besar dan besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari kita puji Dia, kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Karena kasih-Nya, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Marilah kita puji Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan yang telah kita berikan. Selanjutnya kita akan menyaksikan kegiatan kita selama sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah. Kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah warta jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Hari Selasa pukul 6 sore,
latihan persiapan ibadah Raya Natal. Hari Rabu, pukul 8:30 pagi, ibadah Raya Natal. Hari Kamis, pukul 6:30 malam, latihan ibadah Raya pertama. Hari Jumat, pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, pujian dan penyembahan di gereja. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah Raya Natal. Pemimpin pujian Ibu Suri Tombi. Musik Gusti, Gideon, Stephen, dan Tria. Singers Ibu Gloria Kailem, Ibu Mulawati Amba, dan Ibu Yohane Medi. Rebana, Tere, Vena, dan Vanessa. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Natalianus Tombi dan Bapak Uwat Simboya. Aser Bapak Ibu para diaken. Jadwal pelayan ibadah Raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Otniel Amba. Musik Gusti, Gideon, Kenzo, dan Stephen. Singers Hamba Tuhan Geral, Bapak Medi, dan Saudara Immanuel. Rebana, Fani, Dea, dan Vena. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Desi Musa dan Ibu Derviana Yetma. Aser Bapak Ibu Aris Redi. Jadwal pelayan ibadah Raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Musa 1. Musik Gusti, Tria, Kenzo, dan Stephen. Singers Saudara Julius, Saudara Willy, dan Bapak Yunas. Rebana, Vanessa, Amora, dan Tere. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Saudari Yuliana dan Saudari Esther. Aser Bapak Ibu Barnabas. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian warta sepekan kita dan yang akan melayani di sepanjang kegiatan yang akan dilaksanakan. Ada info tambahan? Baik, informasi tambahan hari Jumat itu ada undangan dari Gembala GPDI Pokang, ya Depok, biasanya dibilang Depok, Desa Pokang. Itu ada Natal jemaat GPDI Pokang jam 7 malam. Jadi hari Jumat ada undangan dari Gembala GPDI Pokang, itu Natal untuk kita ikuti bersama, diundang kepada jemaat juga jam 7 malam di GPDI Pokang. Mungkin ada info tambahan lagi dari ketua mungkin? Oh belum ada, baik. Puji Tuhan, demikian informasi tambahan dan pengumuman yang telah kita dengarkan bersama. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran umat-umat Tuhan, bahkan yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati, dan yang mungkin ada yang akan liburan, selamat berlibur. Jangan lupa kembali ke memuju ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari naikkan syukur kita, saudara kita bangkit berdiri bersama. Menaikkan syukur padamu Tuhan. Haleluya.
Bapa. Amin. Engkau yang layak menerima pujian dan syukur. Kami bersyukur Engkau sudah berikan kesempatan bagi kami berbakti kepada Tuhan. Seberapa banyak umat-Mu yang hadir, Tuhan kiranya memberkati. Mungkin ada yang datang dengan kelemahan. Kami percaya kuasa firman-Mu memberi kekuatan. Yang sakit disembuhkan. Yang dalam pergumulan apapun, di dalam nama Yesus tertolong. Jemaat yang tidak sempat hadir, Tuhan menyertai mereka. Kalau saja mereka bepergian berlibur, Tuhan pun menolong dan menyertai. Bahkan kami berdoa buat hamba-Mu, mak, suami, istri dan anak-anak. Kiranya Tuhan menyertai, buka jalan mereka boleh kembali ke memuju. Kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Seluruh kegiatan di sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon pimpinan dan campur tangan Tuhan. Sebab satu pun tiada dapat kami buat jikalau tiada peserta dengan Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon pertolongan-Mu, campur tangan-Mu. Jadilah semua untuk hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, Tuhan yang adalah sumber segala berkat, Tuhan kiranya memberkati, lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu, sehingga tidak akan mengalami kekurangan, tetapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan, ampuni dan sucikan semua itu. Dan apa yang kami lakukan menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Sekali lagi memberkati umat-Mu yang hadir. Terima kasih Bapa di surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus akan menyertai kita terus dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran Ibu Bapak. Selamat siang dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus